Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sugeng Widodo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya mencoba memaparkan aksi nyata pada modul 3.3 yang saya beri judul Merancang Program Ekstrakurikuler Luas. Luas merupakan akronim dari Lukis Wajah Realis. Tak lupa pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator hebat saya, Ibu Yosepa Ratnawati Indriatmo SPDMM, dan pengajar praktik Bapak Yos Swasembada SPD GR. Adapun tujuan pembelajaran khusus yakni pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua adalah CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kepemimpinan murid dengan menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program ekstrakurikuler luas atau Lukis Wajah Realis. Ada 3 tujuan program. Yang pertama adalah lingkungan belajar, mewujudkan karakteristik lingkungan belajar yang menumbuhkan kepemimpinan murid dengan menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kedua, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Siswa akan didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait program serta diberi tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan aset sekolah, memanfaatkan seluruh aset sekolah termasuk sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengembangkan pelaksanaan program. Berikut adalah tahapan Bagja pada tahap B yakni buat pertanyaan umum. Pada kolom pertanyaan ada 4 subbab di sini. Yang pertama adalah apa minat dan bakat siswa dalam seni melukis realis wajah? Bagaimana program ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan dan bakat mereka? Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program? Dan bagaimana cara melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan program ini? Pada kolom tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama mengadakan survei minat dan bakat siswa, yang kedua melakukan diskusi dengan siswa untuk mendapatkan masukan dan ide, yang ketiga mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sekolah. Pada kolom rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yang pertama adalah melibatkan siswa dalam pembuatan survei, yang kedua memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan pendapat mereka dalam diskusi. Pada kolom aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan, yang pertama kepala sekolah, Wakasek, tim pengembang kurikulum, OSIS, dan CGP. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP. Berikut adalah dokumentasi tahap B atau buat pertanyaan. Di sini ada 2 foto yang menjelaskan saya sedang berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Masih dalam dokumentasi tahap B yakni buat pertanyaan. Di sini ada 2 foto diskusi dengan rekan sejawat. Di sini saya menjabarkan tentang ekstrakurikuler yang akan saya buat. Si dokumentasi tahap B buat pertanyaan. Di sini terdapat 2 foto saya sedang melakukan promosi, diskusi, dan survei kepada siswa. Di sini saya membagikan beberapa lukisan saya yang telah saya buat untuk merangsang motivasi dan bakat mereka, sehingga mereka berminat mengikuti kegiatan ekskul baru ini. Setelah melakukan kegiatan pada tahap B, saya mencoba melakukan catatan refleksi dengan menggunakan refleksi 4F. F yang pertama, fact atau peristiwa. Program ekstrakurikuler Lukis Wajah Realis yang selanjutnya diakronimkan menjadi luas, merupakan prakarsa perubahan sebagai wadah pengembangan kreativitas, keterampilan seni, dan karakter siswa di SMPN 1 Atap Nambaya yang bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kepemimpinan murid dengan menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dengan memanfaatkan aset sekolah yang ada dan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Untuk memperkuat prakarsa ini selanjutnya dijabarkan melalui tahapan Bagja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, untuk menggali lebih jauh manfaat dan potensi pembuatan program luas.
Program luas sebagai program yang berpihak kepada peserta didik, maka program ini mengutamakan suara kepemilikan dan pilihan murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan promosi, diskusi, dan membuat survei kepada siswa tentang dibuatnya program luas. Pada kolom 2 atau feeling atau perasaan, pada tahap buat pertanyaan, perasaan saya sangat senang, bahagia, dan bersemangat. Dikarenakan ketika berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru, mereka memberikan komentar positif dan dukungan. Begitu pula ketika melakukan promosi, diskusi, dan survei kepada peserta didik. Melihat mereka antusias dan bersemangat, terlebih ketika saya memperlihatkan beberapa contoh lukisan yang pernah saya buat. Pada kolom 3 finding atau pembelajaran, berdiskusi dengan warga sekolah sangatlah bermanfaat karena pada kesempatan tersebut mendapat masukan yang berharga, melengkapi hal yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan, seperti menyediakan mading khusus untuk tempat peserta didik memamerkan hasil karyanya, dan melibatkan murid pun dalam membuat program, membuat mereka bersuara, memilih, dan merasa memiliki akan program tersebut terasa sangat bermanfaat dan membuat iklim yang kondusif. Pada kolom keempat, future atau penerapan, melalui kegiatan berdiskusi dengan warga sekolah, melakukan promosi dan survei kepada peserta didik, diharapkan hasilnya bisa diterapkan pada program ekstrakurikuler luas sebagai kegiatan ekskul idola peserta didik. Dengan melakukan diskusi dan survei kepada peserta didik, diharapkan murid mampu menyuarakan keinginan membuat pilihan yang sesuai minat dan bakat mereka, serta muncul rasa memiliki akan program yang berhasil dibuat. Berikutnya pada tahapan Bagja tahap A atau ambil pelajaran. Pada kolom pertanyaan, apa hasil survei minat dan bakat siswa, apa saja masukan dan ide dari siswa, dan apa saja sumber daya yang tersedia di sekolah. Pada kolom tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama menganalisis hasil survei, yang kedua meringkas masukan dan ide dari siswa, yang ketiga membuat daftar sumber daya yang tersedia. Pada kolom rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yang pertama adalah membagikan hasil survei kepada siswa, yang kedua mendiskusikan hasil survei dan masukan dari siswa, dan ketiga melakukan diskusi hasil survei dengan komite sekolah. Pada kolom aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan adalah data survei hasil diskusi dengan siswa. Adapun waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab adalah CGP. Berikut adalah hasil dokumentasi pada tahap A atau ambil pelajaran. Terdapat 2 foto di sini ketika saya membagikan hasil dan berdiskusi hasil survei kepada siswa. Selanjutnya dokumentasi tahap A ambil pelajaran. Di sini ada 2 foto. Di sini saya sedang mempresentasikan program dan berdiskusi dengan komite sekolah. Adapun catatan refleksi pada tahap ambil pembelajaran menggunakan refleksi 4F pada kolom fact atau peristiwa. Setelah melakukan tindakan pada tahap buat pertanyaan utama, pada tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini saya melakukan beberapa tindakan, yaitu membagikan hasil survei kepada peserta didik, lalu mendiskusikannya kembali. Hal ini bertujuan agar ekskul baru ini benar-benar berdasarkan suara, kepemilikan, dan pilihan murid. Pada tahap komite, saya mempresentasikan dan menyampaikan hasil survei peserta didik, sekaligus menyampaikan keinginan membuat ekstrakurikuler baru yang memperhatikan suara, kepemilikan, dan pilihan murid. Pada rapat tersebut, anggota komite menyambut antusias. Pada kolom feeling atau perasaan, pada tahap ambil pelajaran, perasaan saya sangat senang, bahagia, dan bersemangat dikarenakan hasil survei yang didiskusikan kembali dengan peserta didik mendapat sambutan yang baik. Begitu pula ketika menyampaikan pada rapat komite. Pada kolom ketiga, finding atau pembelajaran, dari rangkaian tindakan yang saya lakukan pada tahap ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa melibatkan peserta didik dan komite menjadikan program ini lebih mudah dan tidak mustahil untuk dibuat. Murid-murid pun merasa senang dilibatkan dalam perencanaan program ini. Diskusi hasil survei menghasilkan kesepakatan bahwa secepatnya program ini direalisasikan dan dilakukan setidaknya 2 kali dalam seminggu. Pada kolom future atau penerapan, secara keseluruhan kegiatan ini berdiskusi dengan siswa dan komite berjalan dengan baik dan tanpa kendala berarti. Hal yang harus ditingkatkan adalah membuat evaluasi dari setiap akhir kegiatan. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.